Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan kameranya. Ya, yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baiklah, akan kita mulai materi ketiga. Di sini telah bergabung bersama kita Abangda Abdul Adil Sasitepu selaku pemateri 3 dari acara LDK kali ini. Pak Bangda, persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Rahma Damanik yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang saya hormati yang pertama yaitu Ketua DPC Permahi Tangerang, Bang Abdurrahman SH, dan jajarannya. Yang saya banggakan dan yang saya cintai yaitu para panitia dan para peserta yang masih mengikuti LDK pada hari ini. Gimana kawan-kawan, masih pada semangat nggak ngikutin LDK? Masih semangat. Udah pada makan kan? Udah makan siang belum? Kalau belum pada makan siang, ya silakan makan dulu, karena kan ini saya sifatnya itu santai. Kalau mau ngerokok, minum, mau makan. Cuman kalau mau makan, mau minum, mau ngerokok, jangan sendiri ya, ajak-ajak gitu. Kan nggak baik kalau misalnya sendiri menikmati. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Ardian Sasitepu. Saya alumni dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang
tahun 2022. Kegiatan saya hari ini yaitu saya sebagai staf PPAT atau notaris, dan saya juga mengikuti LBH di salah satu DPC Jakarta Barat. Apabila dari saudara-saudari ataupun para peserta maupun para panitia dan pengurus ingin sekedar konsultasi ataupun ingin belajar terkait dengan surat menyurat ataupun dengan sebagainya, bisa menghubungi saya yaitu 0831 2992 3626. Apabila kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, saya bisa ulangi lagi yaitu 0831 2992 3626. Sebelum saya mulai materi, salam Permahi. Salam Permahi. Aduh, gimana nih? Salam Permahi. Padahal masih suasana istirahat ini. Masih segar-segarnya ini kan. Habis pada makan kan ini. Permahi Jaya, Bang. Tuh. Gimana nih para peserta nih? Masa pada loyo. Apa nggak usah dilulusin ini? Gimana nih? Bang Ketum nih? Udah nggak ada pada on cam ini kamera nih. Oke, baik. Langsung ya saya mulai ya materinya pada hari ini ya. Saya ini membawa tentang manajemen konflik. Sebelumnya di sini ada yang tahu pengertian manajemen konflik? Saya coba ingin bertanya kepada Bung Ferdiansyah, manajemen konflik itu apa sih sebenarnya? Gimana, saudara? Manajemen konflik. Iya. Manajemen konflik itu adalah salah satu memanajerial konflik, bagaimana kita mengatur untuk tidak terjadi konflik ataupun meminimalisir konflik. Begitu Bang kira-kira. Kalau menurut Bang Niatman gimana nih? Kalau manajemen konflik itu seperti apa nih? Ya, menurut saya manajemen konflik itu ya adalah bagaimana cara memanage suatu masalah untuk mencari solusi atau bagaimana meminimalisir. Ya, itu yaitu di mana kedua belah pihak, yaitu antara pihak pertama atau pihak kedua, di salah satu mereka itu memiliki ataupun merasa haknya itu tidak sesuai gitu, sehingga dia itu ingin mendapatkan haknya kembali. Nah, disitulah terjadinya suatu konflik. Menurut Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik berhasil atau tidaknya berhasil konflik itu dengan cara mengupakat. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe manajemen konflik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tentang accommodating. Accommodating itu yaitu di mana dilakukan dengan cara mufakat. Salah satu contoh yaitu ketika misalnya pemilihan kepala desa antara paslon A dengan paslon B, yang di mana terindikasi bahwasanya paslon A itu terindikasi bahwasanya curang ataupun perhitungan suaranya tidak sesuai, dan paslon B tidak sepakat atau tidak suka karena merasa ada indikasi curang, sehingga perhitungan kembali suara pemilihan kepala desa itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah ataupun accommodating. Yang kedua itu avoiding, yaitu menghindari. Konflik avoiding itu atau menghindari itu yaitu dengan cara ketika salah satu pihak
ada memiliki konflik, dia itu lebih baik menghindar agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga dia lebih baik menghindar. Untuk yang ketiga yaitu manajemen konflik kompromi, di mana dia lebih baik mendengarkan pendapat dari semua pihak, baik itu pihak ketiga, pihak pertama, atau pihak kedua, untuk menyelesaikannya. Salah satu contoh yaitu ketika dia merasa bahwasannya ada yang kurang pas dengan dirinya, dia itu lebih baik meminta pendapat terlebih dahulu, ketimbang dia langsung mengeksekusi ataupun dia dengan langsung berkonflik dengan orang tersebut. Yang keempat yaitu collaborating atau kolaborasi. Konflik yang keempat ini dia itu menyelesaikan dengan cara bekerja sama untuk memuaskan semua pihak. Tidak ada yang merasa dirugikan ataupun tidak ada yang merasa diuntungkan dengan adanya konflik. Yang kelima yaitu competing, yaitu dengan cara memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Semisalnya ketika ada pemilihan kepala desa, ternyata ada indikasi kecurangan di balik pemungutan suara, itu bisa dilakukan dengan cara competing, yaitu solusi. Ini seperti apa dan bagaimana gitu? Apakah dilakukan pemilihan ulang kembali atau langsung ditetapkan begitu aja, ya kan? Cuman kan kalau misalnya dihitung kembali itu berarti kan membutuhkan biaya baru lagi. Nah, sehingga kan kayaknya kurang efektif gitu kalau misalnya dilakukan dengan dilakukan dengan cara memungut ulang kembali. Ya, berarti kalau seperti itu lebih baik melihat apakah sesuai atau tidak gitu. Yang terakhir yaitu conglomeration, yaitu kombinasi, di mana yang terakhir ini itu dikombinasikan gitu, dicampurkan dari yang pertama sampai yang terakhir itu, antara solusi, musyawarah, kompromi ataupun menghindari gitu. Nah, untuk yang cara yang terakhir ini kurang efektif gitu, karena banyak makan waktu gitu. Nah, dari yang tadi saya jelasin, saya mau bertanya kepada para peserta gitu. Ketika Anda sedang berkonflik, menurut Anda lebih efektif mana gitu? Apakah dengan cara musyawarah, menghindar, kompromi, kolaborasi, memberikan solusi, atau melakukan kombinasi atau campuran dari kesemua tipe-tipe dari manajemen konflik itu sendiri? Saya ingin bertanya kepada Saudari Indar Wijaya, gimana menurut Anda? Kalau menurut saya seperti lebih signifikan itu ating, Bang, yang musyawarah. Maaf, suaranya ini gimana? Kalau menurut saya pribadi itu accommodating, Bang, yang musyawarah. Kenapa dengan cara musyawarah dilakukan? Itu lebih Karena baik. Kalau lebih baiknya itu karena kita lihat di dalam keseharian aja, dari masalah kecil aja, kalau kita melakukan konflik dengan tetangga, pasti ada musyawarah. Itu lebih simpelnya, jalan paling simpelnya, Bang. Kalau dengan Saudari Alin nih gimana nih? Lebih efektif mana nih ketika ada konflik nih? Apa dengan cara musyawarah, menghindar, kompromi, kolaborasi, berlomba, atau cara yang terakhir itu, yaitu kombinasi dari campuran
dari yang pertama hingga yang terakhir. Gimana Saudari Alin? Halo Saudara Alin. Iya, Bang. Gimana, Bang? Oh ya, siap. Jika saat Kita mumpung belum dihapus aplikasinya gitu. Siap. Ya, Nah, boleh. memaparkan gitu seperti daripada Makanya goyangnya ngajar. Buat yang terakhir kalinya. dari Orang suruh gini ya. Dia mau gini-gini. tipe konflik yang mana yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik? ini Bang lebih ke musyawarah dulu, Bang. Lagi introvert. Cara- Itu healing. Kenapa milihnya Nih, Karena kalau musyawarah kan kita lebih kayak apa ya, bisa mau goyangnya. bisa menyelesaikannya bareng-bareng gitu Bang. Kalau musyawarah itu bisa, pokoknya kalau menurut saya kalau dengan musyawarah itu lebih efektif karena kalau misalkan ada masalah dengan orang ya kita harus musyawarah dulu, misalkan per kelompok gitu harus musyawarah biar semuanya clear gitu Bang. Lebih enak aja kalau musyawarah gitu Bang. begitu ya? Ada yang lain nggak ini berpendapat bahwasannya selain musyawarah yang lebih efektif itu yang mana? Izin Bang, Dari peserta saya izin Bang. ya silakan. Yang mana ini Bang yang dikasih? Soalnya ada 2 ini Bang. Yang pertama yang mana yang pertama nih? Bang Niatman Gimana? dulu coba. Bu moderator? Bang Niatman Ini kan silakan. Nanti baru Bang Ferdian saya. Iya. Baik. Ini sambil minum nggak apa-apa ya? Sambil minum. Santai aja kasih. Bang, santai. Kalau ngerokok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niatman Perligea. Saat ini sedang kuliah di STIH Gunung Jati, Tangerang. Kalau menurut saya lebih efektif yang pertama itu adalah kompromi menurut saya. Mungkin dari teman-teman tadi lebih memilih ke musyawarah. Karena menurut saya ketika sudah ada kompromi dalam suatu konflik, ya artinya baru terjadi musyawarah. Kalau memang kita tidak bisa mengajak orang itu untuk kompromi, untuk melakukan musyawarah, bagaimana bisa terjadi musyawarah? Jadi menurut saya, pikiran saya, kita dulu harus mengajak, karena ini kan sudah terjadi konflik. Saya anggap terjadi konflik, ya kan? Lalu ketika sudah terjadi konflik, lalu pekerjaan kita di situ adalah bagaimana cara kita mempertemukan kedua orang ini. Maka itu yang namanya kompromi menurut saya. Nah, dari pertemuan tersebut barulah kita memberikan atau kita melakukanlah musyawarah, sehingga dalam proses musyawarah itu adalah kita hadirkan solusi. Jadi menurut saya yang utamanya adalah kompromi. Terima kasih. Ya, terima kasih Niatman. Gimana kalau menurut Saudara Ferdiansyah, lebih efektif mana nih ketika ada konflik? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kalau menurut saya nih, begini kan, ini juga termasuk terhadap problem solving kan, solving gitu. Yang mana kita sebagai akademisi, kita harus tahu terkait motif dari problemnya. Kita ada salah satu organisasi begitu kan, ada salah satu organisasi ataupun privat ataupun antar satu orang dan 2 orang lainnya gitu kan, kita harus tahu dulu motifnya seperti apa. Kita sebagai aksi kita harus cari tahu dulu masalahnya seperti apa, motifnya, dan bagaimana solusinya, baru kita rembukan bersama-sama begitu Bang istilahnya. Jadi aturan mainnya itu kita harus tahu dulu. Nah, apa ini harus kaji gitu kan. Dan pada problem itu kita harus ada yang namanya penengah. Dan penengah itu siapa? Siapa yang paling diseganin begitu kan, misalkan dalam organisasi. Siapa yang paling diseganin? Nah, itu yang harus menjadi
kelas 1 penengahnya gitu Bang. Itu udah termasuk problem solving itu Bang. Itu aja dari saya Bang. Oke, siap. Ini saya lebih suka nih kalau para peserta ini aktif gitu ya. Kalau ini Pak, masih ada berpendapat lain nggak ini? Saya mau lihat ini keaktifan para peserta ini. Soalnya gini Bang, dalam asas kepastian hukum kan diterangkan gitu kan. Cuman kita tidak tahu problemnya gitu kan, seperti apa, dan kita boro-boro langsung memutuskan. Tidak ada langkah-langkah yang konkret gitu kan, ataupun teori yang sangat konkret dan pasti gitu kan. Pada dasarnya kita pun anak hukum, kita harus tahu bagaimana cara langkah-langkah untuk membasmi ataupun meminimalisir konflik tersebut. Begitu Bang, kira-kira. Oke, siap. Oke, baik, saya lanjutkan kembali, yaitu menurut kalian nih ya, apa sih sebenarnya fungsi dari manajemen konflik itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Ayo yang lain yang belum ngejawab mungkin bisa dijawab. Yang nggak ngejawab berarti tidur ini, ikut materinya. Orang hukum itu harus aktif gitu kan. Orang hukum itu tidak perlu harus pintar dulu gitu. Yang penting dia mempunyai keberanian untuk ngomong aja, itu orang sudah tahu gitu bahwasanya kita orang hukum gitu. Ayo gimana nih? Masa orang hukum pada nggak aktif ini? Pertanyaannya apa tadi Bang? Pertanyaannya yaitu fungsi dari manajemen konflik itu apa gitu? Ketika sudah berkonflik gitu kan. Nah, fungsinya itu untuk apa gitu? Ditunjuk. Apa sebenarnya seperti itu? Punya fungsi atau tidak ketika kita berkonflik? Salah satunya yaitu kita akan adanya konflik itu kita semakin dewasa berpikir, akan semakin menjaga tingkah laku kita, juga terbangunlah kesolidan kita yang sesuai dengan asas-asas hukum tersebut, kira-kira. Pastinya kan kalau kita solid itu kan pastinya kan ada yang kan nggak mungkin kalau kita dalam satu organisasi itu kan langsung kita akrab gitu kan, langsung pasti kan ada suatu langkah gitu kan. Nah, bagaimana nih kita itu diterima oleh teman yang si A gitu kan, kita kan harus tahu langkah-langkahnya dulu Bang, biar tidak terjadi konflik. Dan manfaatnya terjadi konflik itu yang tadi itu Bang, semakin dewasa kita berpikir dan semakin untuk kita berpikir, begitu Bang kira-kira. Jadi gimana nih dengan pendapat dari Bung Ferdiansyah ya, apakah sudah pas atau belum ini Bang Niatman nih yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ferdiansyah? Ya menurut sih ya ada betulnya juga ya, sesuai dengan pendapatnya. Ya tentu dalam artian secara pribadi bahwa ya manajemen konflik itu ya sangat fungsinya untuk kita pelajari ya bagaimana cara kita memanage suatu masalah sehingga bisa memberikan penyelesaian seperti dengan cara-cara yang disampaikan tadi ya. Kita cari apa masalahnya ya, dan kita lakukan kompromi, lalu mungkin dari masalah tersebut adalah kita menghadirkan solusi, yang artinya bahwa manajemen ini yang namanya manajemen konflik ini ya bagaimana cara kita memanage dalam suatu masalah tersebut.
Artinya memanajemenkan masalah. Dengan memanajemenkan masalah itu adalah menghadirkan solusi dengan langkah-langkah mungkin yang telah disampaikan barusan. Jadi menurut saya begitu, Pak. Oke. Ini kayaknya yang aktif cuma Ferdiansyah sama Bang Niatman ini. Coba yang lain, ingin tahu ini. Tanpa harus disuruh. Oke Bang, izin menambahkan Bang. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya manajemen konflik itu adalah sebuah perencanaan Bang. Bagaimana caranya kita meniadakan, meminimalisir, atau menyelesaikan konflik. Agar apa? Konflik, ketika ada sebuah konflik, ketika konflik itu tidak diselesaikan, maka konflik itu akan memiliki sebuah dampak gitu. Yang pertama, ketika dampak itu terhadap organisasi bisa menyebabkan vakum oleh karena konflik itu tidak diselesaikan. Yang kedua, ketika konflik ini tidak diminimalisir, agenda-agenda yang dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan lancar ketika konflik ini tidak diminimalisir. Kalau menurut saya itu sebuah perencanaan lah Bang, kalau manajemen itu. Ya kalau menurut saya seperti itu aja Bang. Oke. Kalau menurut yang lain gimana nih? Yang lain nih? Yang ceweknya Bang, ini ceweknya nggak ada nih. Ada lagi nggak ini? Jangan vakum dong. Kita ini kan orang hukum gitu. Kita ini bukan karena kita yang lain-lain gitu. Gimana mau orang mau bayar ke kita gitu. Kalau kita ada nggak ini orang Bung Eko nih? Hari Mansyah. Ada. Oke. Jadi menurut Bung Eko gimana nih? Hampir sama sih penjelasannya sama Kriston Bang. Gimana putus-putus nih? Hampir sama Bang penjelasan saya sama Kriston tentang manajemen konflik Bang. Hukum itu ilmunya nggak pasti kok, tapi bisa sama ya? Gimana nih? Berarti dari orang hukum 1, 2, 3 orang akan menghasilkan teori. Tapi kok ini bisa sama ya? Gimana nih? Ya karena sama konsepnya begitu. Jika ada kendala dalam suatu organisasi, yaitu digunainnya dalam konflik manajemen itu Bang, manajemen konflik dalam organisasi untuk menyelesaikan apapun permasalahannya gitu Bang. Kalau menurut saya. Ya caranya kalau tidak terselesaikan, kalau tidak terselesaikan berarti dia belum clear tuh manajemen konfliknya itu dalam organisasi itu. Kalau menurut saya gitu Bang. Oke. Kalau begitu, oke baik-baik. Terus saya ingin bertanya kembali nih kepada para peserta. Konflik itu kan identik dengan sisi negatif ya, dimana kan pasti kalau orang berkonflik itu pasti mempunyai suatu keinginan ya kan, sehingga mereka itu berkonflik gitu. Nah pertanyaan saya yaitu, ada nggak sih dampak positif dari konflik itu? Gimana tuh menurut peserta tuh? Gimana para peserta? Ada dampak positif dari konflik itu? Kalau kita berkonflik. Izin saya memulaikan menjawab. Yuk, silakan. Halo. Ya, mungkin teman-teman yang lain nanti ada jawaban-jawaban yang mungkin lebih pas. Tapi kalau menurut saya bahwa memang dampak dari konflik itu sebenarnya kalau kita adalah orang pihak ketiga ya dalam suatu masalah, mungkin kita yang pihak ketiga ya pertama
ya mungkin menambahkan wawasan kita untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu kalau memang kita adalah atau memang sama-sama kedua antara pelaku dengan korbannya, mungkin dampak positifnya juga adalah bisa meningkatkan rasa solidaritas orang yang melakukan konflik tersebut. Lalu bisa membuat orang tersebut adalah punya rasa hubungan batin yang lebih dekat. Dan mungkin rasa positifnya lagi adalah mungkin orang yang melakukan konflik tersebut adalah bisa memberikan pemahaman atau paham tentang apa yang mungkin topik atau apa konflik yang mereka lakukan itu, menjadi dia paham, menjadi dia tahu. Dan bagi kita orang ketiga juga mungkin yang orang yang melakukan atau yang menyelesaikan konflik tersebut, ya feedbacknya lebih paham lagi bagaimana cara memahami, membaca sifat-sifat orang, bagaimana cara menghadapi orang tersebut, atau bagaimana cara menghadapi psikologi orang tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga kita bisa lebih menambahkan wawasan kita untuk ilmu bernegosiasi untuk menyelesaikan kedua belah pihak tersebut. Jadi ilmu negosiasi kita itu lebih bertambah untuk dengan menghadapi masalah orang yang kedua ini bisa kita selesaikan. Artinya bertambah ilmu negosiasi kita. Itu sih. Jadi dampak positif dari konflik itu ilmu makin bertambah, begitu ya Bang Yatman ya. Terus negosiasinya makin paham ya cara bernegosiasi. Dan makin bisa kita juga memahami karakter masing-masing pribadi orang. Kalau khusus kita, mungkin kalau orang yang bermasalah dengan yang bermasalah, pertama ya mungkin makin menambahkan solidaritas mereka, dan mungkin mereka juga akan sadar akan hal yang mungkin mereka lakukan sehingga jadi akur kembali. Itu menurut saya. Kalau menurut yang lain, saudara yang lain gimana nih, peserta lain nih? Masa yang aktif cuma 3 orang? Gimana nih ketua ini Permahi nih? Masa yang aktif cuma 3? Apa cuma 3 doang nih yang dilulusin nih? Gimana nih ketua? Yang lain gimana nih yang lain nih? Coba saya ingin tahu nih. Iya Bang, izin menambahkan Bang. Yuk, silakan. Dampak positif mungkin ya terhadap konflik itu, yang pertama kita tahu sama-sama gitu kan, bahwasannya konflik ini nggak selalu sifatnya negatif, tapi dia memiliki dampak positif juga. Dengan contoh misalkan ya, dampak positif itu ketika ada konflik dan setiap orang yang menjalankan konflik itu menyikapi dengan cara dewasa, otomatis setiap anggota gitu dalam sebuah organisasi atau kedewasaan dalam berpikir ketika dia mampu menyelesaikan sebuah konflik itu. Jadi tidak ucuk-ucuk konflik itu hanya membuat sesuatu suasana dalam organisasi itu menjadi hektik, kayak ribet gitu Bang. Kalau menurut saya seperti itu aja kali Bang. Saya berbicara positif dari manajemen konflik itu sendiri ya. Terus saya ingin bertanya kembali, apakah perbedaan pendapat akan menimbulkan suatu konflik, khususnya di dalam organisasi? Gimana menurut para peserta nih? Perbedaan pendapat bisa menimbulkan konflik nggak? Dari Bang Ramdan, gimana Bang Ramdan nih? Oh iya Bang, dari yang saya pahami, perbedaan pendapat merupakan salah satu faktor utama terjadinya konflik. Namun konflik selalu bisa diberdayakan atau dikelola tadi dengan kita belajar manajemen konflik. Salah satunya dengan agar kita dapat mengarahkan konflik ini menjadi hal yang lebih positif. Kalau menurut Bang yang tadi tentang bagaimana sisi positif dari konflik, saya pikir setidaknya dari sekian banyak hal positif yang timbul akibat terjadinya konflik, saya akan fokus pada 2 hal, yaitu konflik dapat menggeser status quo atau status tetap
suatu komunitas atau suatu daerah. Jadi kalau kita bicara kasusnya, contohnya Israel yang selalu membuat konflik dengan Palestina adalah upaya untuk menggeser status quo dari daerah-daerah kekuasaan Israel dan Palestina, berusaha untuk melakukan aneksasi. Kemudian juga sisi positif yang kedua dari terjadinya konflik adalah proses integrasi, di mana orang atau kelompok atau sesuatu yang berkonflik ketika dapat menemukan jalan keluarnya, ketika disikapi dengan baik, maka akan terciptanya proses integrasi, di mana proses untuk saling memahami dan meredakan konflik untuk meminimalisir konflik serupa yang terjadi di masa depan. Kalau ditanya kembali ke pertanyaan utama tadi, apakah perbedaan pendapat selalu dapat menjadi penyebab konflik? Saya pikir salah satu faktor utamanya iya. Tapi penanganan atau manajemen konflik setiap orang akan mempengaruhi bagaimana konflik ini dapat kita kelola dan hasil dari konflik ini. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang Ramdan. Kalau untuk para peserta lain gimana nih? Apa sama atau gimana nih pendapatnya? Kalau saya sih izin, kalau perbedaan pendapat itu sih menurut saya bukan suatu konflik ya. Karena kita harus mengetahui bahwa konflik itu adalah ya mungkin lebih ke terjadi unsur negatif. Tetapi konflik itu adalah yang memicu konfliknya. Jadi cara memaknai konflik, perbedaan pendapat ini kan sangat luas. Belum tentu terjadi perbedaan pendapat, maka itu adalah terjadi yang namanya konflik. Karena perbedaan pendapat juga adalah mungkin saja muaranya bisa lebih ke menghasilkan suatu musyawarah. Nah, saya tidak mengkategorikan bahwa perbedaan pendapat adalah suatu konflik, tetapi perbedaan pendapat juga adalah menurut saya adalah bisa memicu konflik. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Kalau yang lain gimana? Menambahkan. Silakan. Menurut saya jika pertanyaannya sama dengan Bang Ramdan tadi itu, saya lebih sepakat bahwasanya memang perbedaan itu adalah salah satu untuk menimbulkan konflik. Memang betul. Tapi kita sebagai warga, kita kan duduk di negara Republik Indonesia yang mana banyak budaya, suku, bangsa, dan lain-lain yang beda. Maka dari itu kita tidak boleh etnosentris dalam artian kita tidak boleh hanya suara kami, hanya salah satu budaya kami yang disuarakan. Akan tetapi kita harus memiliki pemikiran yang sangat jernih bahwasanya dalam setiap organisasi, misalkan dalam setiap organisasi itu tidak cuma satu kepala orang dan tidak satu suku doang yang ada di dalam organisasi, akan tetapi kita harus melakukan hal-hal yang positif yang sekiranya tidak bakalan terjadinya konflik. Maka dari itu bisa dikatakan sebenarnya gitu, Bang, menurut saya. Oke. Ini untuk peserta cewek nggak ada ini. Kok cowok semua ini yang jawab dari tadi? Yang ceweknya nih, mana nih? Ditunjuk aja, Bang. Nabila. Suaranya nggak kedengeran. Ayo coba Nabila nih. Boleh. Saudari Nabila. Halo, saudari Nabila. Halo, saudari Nabila. Ini gimana nih? Ada orangnya nggak ini? Apa orangnya tidur nih? Sebenarnya ini kurang efektif nih kalau misalnya secara online nih LDK gini nih. Jadi ini saudara Nabila nih ada nggak ini? Halo saudara Nabila. Gimana nih? Dianggap nggak hadir kali ya? Wah, kayaknya dari tadi nih banyak yang nggak hadir nih, cuma kelihatannya doang nih hadir nih, orangnya nggak ada nih. Ya, yang merasa belum mengaktifkan kameranya segera.
Ya. Coba tolong dong kameranya pada aktif nih. Arimansa. Tahu kan ketemu di jalan gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tak lihat maka tak timbul rasa cinta gitu. Bukan begitu Bang Yatman? Iya Bang Abdul. Ya. Coba nih kan Kak Hanifah, yang mana orangnya? Coba ini Kak Hanifah nih, mana nih? Jangan-jangan ditinggal tidur ini, pemateri ngomong. Iya, pada tidur ini ya. Izin Bang, saya lagi sambil kerja juga soalnya Bang. Oh gitu ya. Udah izin ke ya udah izin off cam ke ketum. Oke. Ini bisa nggak ini sambil dijelasin ini? Atau gimana ini? Dari Hanifah nih. Coba kalau saudari ini Nuraini. Nggak ada juga ini Nuraini nih. Bang, izin bertanya Bang. Kira-kira bisa Yuk. bertanya? Kalau mau bertanya, silakan para peserta yang ingin menjawab nanti. Soalnya kan di sini kan berbicara tentang konflik ya. Saya pengen tahu gitu, seberapa bisa nggak sih kalian untuk mengatasi konflik gitu. Kalau ingin bertanya, silakan bertanya nanti bisa dijawab oleh para peserta gitu. Silakan. Kalau mau bertanya. Berarti nanti Bang ya? Gimana? Berarti nanti untuk jam sesi bertanyanya berarti nanti ya nggak bisa saat ini ya? Sesi tanya jawab ini langsung gitu. Ini kan berbicara tentang konflik ya. Berarti kan kalau konflik ini kan berarti bukan berbicara tentang teori gitu, tapi praktek gitu. Kalau misalnya yang lain itu ya berarti berbicara tentang teori gitu. Nggak mungkin ketika kita konflik itu kita berbicara tentang teori kan, pasti prakteknya gitu. Iya, Bang. Begitu. Kalau ingin ada yang mau ditanyakan ya silakan ditanya gitu. Cuman nanti untuk menjawab boleh para peserta untuk menjawabnya gitu. Ya Bang, jadi gini Bang pertanyaannya. Ketika ada sebuah konflik itu Bang, memang dari kedua belah pihak, otomatis kan ketika konflik ini kan pasti ada dua kubu gitu Bang, saling konflik ya. Nah dengan metode-metode tadi Abang jelaskan gitu, ada sebuah musyawarah, ada sebuah kompromi, dan ada kombinasi daripada beberapa metode untuk mencari jalan keluar itu. Nah kira-kira untuk ada cara lain nggak sih Bang selain daripada metode itu? Karena kan ketika kita dalam organisasi gitu Bang ya, ada aja gitu Bang konflik yang benar-benar nggak bisa kita redam dan nggak bisa kita selesaikan, dan pada akhirnya di dalam organisasi itu ya menjadi organisasi yang sifatnya keanggotaannya kubu-kubuan gitu Bang, atau dari kubu A dan kubu B gitu. Itu gimana tuh Bang? Ya kalau menurut saya sih ya lebih baik ya diselesaikan gitu daripada ada kubu A dan kubu B gitu kan. Nah, kembali lagi kalau misalnya ada dalam organisasi itu ada kubu-kubuan, berarti di dalam organisasi itu tanda kutip mereka itu kurang efektif gitu, kurang bagus gitu manajemen konfliknya di dalam organisasi itu sendiri sih menurut saya gitu. Nah, berarti kan kembali lagi tuh kan ada tipe manajemen. Berarti kalau misalnya ada kubu begitu, berarti dia itu menyelesaikannya itu dengan cara ya menghindari gitu. Nah, cuman kalau dengan cara menghindari tetapi dia mempunyai prinsip bahwasanya dia terus menarik orang dan konflik yang terjadi di antara mereka, ya itu kurang bagus gitu kan. Nah, kembali lagi gitu. Apalagi ini kan berbicara tentang organisasi. Kalau organisasi itu kan isi kepala orang kan beda-beda gitu. Tidak mungkin kepala A dengan kepala B itu sama kan. Apalagi kita ini orang hukum gitu. Orang hukum itu kan ketika 1, 2 orang, 3 orang bertemu pasti akan menghasilkan teori. Benar tidak?
Gimana nih para peserta nih? Kalau kurang sependapat boleh dibantah atau gimana nih? Karena kayaknya kurang greget gitu kalau orang hukum itu kalau nggak ada debatnya gitu kan. Kalau pro semua kan nggak enak gitu. Ntar sepi lagi kan, tayangan TV itu sepi, bener nggak? Yang dinanti-nanti kan sama peserta kan perdebatan, bukan persolusian. Makanya kan zaman sekarang itu lebih suka orang itu nonton debat daripada solusi gitu. Gitu Izin juga nanya dengan- Bang, boleh nggak Bang? Oke, siap. Gimana? Saya ingin menanyakan Bang, jika suatu dalam organisasi konflik gitu Bang, apakah perlu gitu menghadirkan orang ketiga gitu untuk menyelesaikan konflik itu Bang? Apakah harus orang itu yang bermasalah gitu yang lebih mempunyai wewenang gitu untuk menyelesaikan konflik gitu? Oke, pertanyaannya sangat menarik ini. Apakah orang ketiga diperbolehkan untuk ikut serta atau ikut campur di dalam konflik? Bukan begitu pertanyaannya? Bang Ariman? Iya Bang, gitu Bang. Sekarang saya tanya sama kalian para peserta. Sebenarnya pengacara itu pihak ketiga apa bukan? Iya, kalau menurut saya pihak ketiga. Ketiga. Terus apakah pihak ketiga itu sebagai pengacara boleh masuk ke dalam konflik? Gimana tuh? Iya. Jadi saya perumpamaan kan tadi dia bilang pihak ketiga apakah boleh untuk ikut dalam konflik? Berarti kan pengacara itu kan pihak ketiga. Gimana tuh? Yang tidak boleh ikut konflik, berarti nggak ada pengacara dong. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya, apakah pengacara itu sebagai pemberontak atau sebagai pahlawan ini? Sorry Bang, tapi kan Ayo, gimana nih? Di tengah-tengah ya Bang ya. Dia memilih daripada salah satu kubu gitu Bang. Jadi kalau ada pihak ketiga, karena pengacara tidak ada di tengah-tengah konflik. Yang ada pengacara di antara kedua belah pihak, dia memilih salah satu pihak. Izin Bang. Kalau pengacara itu sifatnya. Silakan. Bung Kriston izin. Bang Kriston izin. Siap, Bang Kanda. Kalau menurut saya sih Bang, pengacara itu bukan pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu adalah pengadilan tertinggi. Pengadilan itu baru dibilang pihak ketiga yang memutuskan, gitu kan. Kalau lewat secara ranah hukum, gitu kan, hukum positif. Kalau lewat secara hukum negatif, hukum tidak tertulis, misalkan kayak hukum adat, hukum lingkungan gitu kan, yang ada di sekitar gitu kan. Ya harus kita mengambil yang menjadi pihak ketiga itu adalah tokoh ataupun orang yang diseganin. Kalau pengacara itu bukan pihak ketiga, itu sebuah yang menjembatani begitu kan. Bukannya seorang yang menjembati itu bisa dikategorikan pihak ketiga ya? Kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau ke kota B, berarti kan kita harus menyeberangi jembatan dulu untuk ke kota B kan? Soalnya kalau pengacara itu Bang, pengacara itu tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan. Dia cuma menjembatani Bang, mengklarifikasikan bahwasanya begini si A. Klien saya begini gitu kan. Yang menjadi pihak ketiga itu adalah pengadilan Bang. Pengacara itu tidak punya gitu kan. Tidak bisa ya kan gimana itu sebenarnya? Kalau pengacara itu gimana? Halo, cek. Halo, gimana putus-putus nih? Nggak terlalu jelas. Ya, udah aman ya? Halo, cek. Suara yang agak kurang. Banyak lemot di sini Bang. Kalau menurut saya, yang kan kalau tindak pidana begitu kan, kira kita bawa
hukum. Yang jawab Putus suara lu. tiga. Ya, putus ini. Tidak mempunyai untuk memutuskan, Bang. Pengacara itu tidak mempunyai hak untuk memutuskan. Bisa memutuskan itu ya, kan adalah pengadilan. Fungsinya pengacara itu adalah mengklarifikasikan secara rasional. Bang, motif undangnya seperti apa? Ya, yang memutuskan itu adalah kan. Ini kalau bicara kalau kenanya hukum misalkan Bang, kalau ke hukum adat terus tokoh yang dipengaruhi misalkan keluarga si A, si B gitu kan, ribut ini kan, konflik ini kan, siapa yang menjadi petengah? Salah satu siapa yang sedang panggil itulah untuk mencetuskan ataupun siapa yang salah dan siapa yang benar, begitu kira-kira. Itu aja Bang dari saya, Bang. Oh, nah, saya kan tadi berbicara tentang pengacara itu bukan mengambil keputusannya. Saya itu kan berbicara pengacara itu kan sebagai pihak ketiga. Di mana tadi kata Bang Ferdi kan pengacara itu kan sebagai menjembati. Apakah seorang menjembati itu dia bisa kan? Kan belum tentu tidak. Kalau misalnya pengacara itu senior, harus ke pengadilan gitu. Ya, gimana Bang tadi? Tadi kan kata Bang Ferdiansyah kan tadi berbicara tentang pengacara itu bisa mengambil keputusan. Tidak mempunyai undang untuk memutuskan, gitu Bang. Iya. Cuman kan tadi kan pertanyaan saya bukan pengacara bisa memutuskan atau tidak. Saya bukan berbicara tentang pengacara itu kan sebagai pihak ketiga. Dia itu sebagai jembatan di mana antara pihak pertama atau pihak kedua sedang melakukan konflik atau sedang adanya konflik, barulah pengacara di situ masuk. Kalau misalnya dia diselesaikan dengan cara mediasi. Kalau misalnya di pengadilan, berarti seorang pengacara itu ya dia sebagai orang yang mewakili yang sedang berkonflik. Nah, jika nanti istilahnya itu kan ya kenapa? Istilahnya kalau pengacara itu mendamping. Iya. Ya, istilah pengacara kan banyak, ada pendampingan. Ya kan ada namanya itu mewakilkan. Ya tergantung nanti seperti apa dan bagaimana gitu kan. Kalau diwakilkan itu Bang nggak ada hukuman yang diwakilkan Bang. Banyak. Ini menarik nih. Saya tuh biar lebih aktif gimana tuh? Kalau pengacara itu mewakilkan, saya nggak mau jadi pengacara nih Bang, sumpah nih. Hari ini saya nggak mau jadi pengacara Bang. Misalkan nanti saya yang dukung kan, Mbak, yang punya salah klien saya yang dukung. Nggak mau saya Bang. Mana ini? Berarti itu fungsinya surat kuasa itu apa? Kan fungsinya surat kuasa kan berarti bahwasanya mereka itu kan sudah menguasakan kepada si pengacara itu atau advokat gitu kan. Berarti kan namanya surat kuasa berarti kan di situ berbicara tentang di mana mereka itu tidak bisa ikut ataupun dan sebagainya gitu kan. Berarti kan di situ berarti dia itu kan mewakili gitu. Berbeda dengan surat tugas. Kalau surat tugas itu berarti kan di mana si pengacara memang tidak bisa dan si pihak pertama atau pihak kedua atau yang konflik itu tidak bisa, barulah ditugaskan gitu kan. Berarti fungsinya surat kuasa tuh apa itu? Pernah baca surat kuasa enggak?
Sudah bang, sudah pernah bang. Fungsinya surat kuasa itu apa itu? Yang saya tadi itu apa sangat bingung itu masalahnya bahasa mewakili bang. Soalnya yang mewakili takutnya nanti pas nanti dicetuskan saya hukum, misalkan saya kliennya kan, saya dicetuskan hukuman, jadi saya nggak susah dong, soalnya udah ada pengacara, udah saya bayar begitu kan kira-kira. Ya kan bunyinya pengacara kan menurut klien saya, bukan menurut saya. Ketika nanti tidak sesuai dengan apa yang dia tulis di dalam BAP ataupun di dalam surat kuasa, itu kan nanti tidak akan timbul masalah gitu. Karena kan menurut klien saya, bukan menurut saya gitu. Kalau begini berarti Bung Ferdiansyah maunya cuma duitnya doang nih, tanpa ini nih, mendampingi nih. Gimana nih? Aduh, masa orang hukum mikir-mikir ini? Pengacara untuk duit apa duit untuk pengacara ini? Nah, ini bang, kita tarik lu baru ada duit apa ada duit dulu baru ada kasus nih? Ini gimana nih? Aduh. Kita ke belakang gitu kan bang. Tadi misalkan saya tanya teman, pengacara itu pihak ketiga atau pihak berapa gitu kan? Aduh, bahaya nih orang hukum ini nih. Saya lebih takutnya nanti saya yang diwakilin bang gitu kan. Jadi pengacara itu nggak mau ya ada yang cita-cita jadi pengacara bang. Ya coba gimana menurut peserta lain nih? Kayaknya Bung Ferdiansyah kurang ngopi nih. Kurang ngerokok. Iya, izin. Bisa saya memberikan sedikit boleh. Pendapat. Pertama bahwa apakah pengacara itu adalah orang ketiga? Artinya bahwa jangan kita terlalu meluas di mana tugas tupoksi masing-masing atau pengacara dan segala macam. Jadi kita taruhlah contoh sederhananya. Ini kan ibarat percintaan. Ini kita mengartikan orang ketiga ini. Ibarat percintaan. Ada contohnya cowok dengan cewek. Lalu di sana kita menggunakan orang ketiga untuk mengirim surat cinta kita untuk sama si B ini. Apakah itu adalah bukan orang ketiga? Ini kan kita tidak membahas masalah tupoksi atau bagaimana fungsinya atau bagaimana cara bahwa memang di kemudian hari advokat itu memang ini lagi yang menarik teman-teman. Ada pertanyaan yang tanya sama saya bahwa kenapa advokat itu adalah membela klien yang salah? Sebenarnya advokat itu tidak membela klien yang salah, tetapi kan dia hanya berfungsi adalah untuk mengawal, untuk menegakkan hak-hak yang menjadi kliennya. Nah, jadi orang ketiga dalam hal ini menurut saya memang advokat. Karena kenapa? Apakah langsung ke pengadilan advokat itu atau orang yang bermasalah itu langsung disidang tanpa mediasi? Siapa yang melakukan mediasi? Siapakah yang melakukan somasi? Ya kan advokatnya. Ya kan? Advokatnya yang melakukan komunikasi kepada orang yang di sebelah. Apakah itu adalah bukan orang ketiga? Ya orang ketiga karena mereka adalah perantara. Makanya saya berikan contoh tadi bahwa ibarat percintaan ada cowok dengan cewek lalu kita menggunakan orang untuk mengirim surat kita itu karena mungkin kita tidak bisa. Itu menurut saya masalah kedudukan orang ketiga dalam hal ini. Yang kedua adalah bicara masalah apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdiansyah masalah kuasa ya. Sepemahaman saya bahwa dalam surat kuasa itu adalah artinya diberikan kepada kita kuasa, ya kan? Ya, kuasa untuk menyampaikan atau untuk mempertahankan hak-hak klien kita. Dalam artian bukan dalam arti yang menjadi individu klien kita itu adalah kita yang menggantikan individunya, tidak. Artinya dalam surat kuasa itu memang kita dibatasi dan seperti yang disampaikan oleh Abang Abdul tadi, artinya semua dari yang disampaikan atau semua kan sebelum kita maju di persidangan atau ini mengajukan kasus ini kan kita naikkan kasus ini kan otomatis kan kita komunikasi dulu dengan klien kita dan di sana
memang saya juga belum pernah membaca surat kuasa sih, saya masih belajar juga, namanya juga semester awal. Mungkin Bang Ferdian saya juga nanti bagi-bagilah ilmunya seperti surat kuasa atau seperti putusan dan surat gugatan lah dibagi-bagi sama kita. Tapi menurut saya bahwa dalam surat kuasa itu semua bergantung bagaimana bunyi si orang yang memberikan kuasa. Tetapi yang pasti dalam definisinya bahwa ketika kita memberikan kuasa, yang namanya kan kuasa ini menurut saya adalah mewakili. Kalau kata menyederhanakan, memberikan kuasa lalu artinya mewakililah orang tersebut. Mewakili sehingga kan dalam surat kuasa tersebut, ya kan orang itu kan memberikan hak kepada kita untuk mewakili dia dalam menyampaikan aspirasinya atau untuk melindungi hak-haknya. Bukan dalam arti ketika memberikan kuasa dengan kita, lalu tubuhnya itu adalah atau segala pernyataannya itu adalah bisa aja kita buat-buat sewenang-wenang pernyataan kita karena sudah mewakili dia. Tidak dibatasi dengan itu. Tetapi kita hanya yang namanya mewakili adalah hanya sebatas menegakkan hak-haknya, lalu menyampaikan harapannya, ya berdasarkan seperti yang disampaikan Awang Abdul tadi, tanda kutip adalah berdasarkan yang disampaikan klien kita tadi. Artinya hak sepenuhnya adalah sama klien kita, tetapi kita hanya mewakili dia. Artinya tidak menjadi dirinya langsung atau tidak pernyataan kita langsung, tetapi dalam membela hak-haknya tentu sebagai yang paham hukum, ya jelas kita menyampaikan pasal-pasal untuk melindungi klien kita ini. Apa hal-hal yang mungkin yang bisa melindungi lah, menegakkan hak klien kita ini. Salah bagi pengacara, ya selamanya sekali masyarakat bilang, pengacara ini tidak benar. Kenapa? Dia sudah tahu lagi kliennya, lalu dia bela. Ya kan? Pengacara tidak di situ, tetapi pengacara hari ini saya tidak membela orang yang salah, tetapi yang saya hadir di situ adalah untuk menegakkan hak-haknya supaya tidak diambil haknya itu. Itulah fungsi kita sebagai pengacara. Yang pasti bahwa ketika saya jadi pengacara, maka saya dalam hal ini adalah jadi orang ketiga, karena saya melakukan semua mediasi, yang melakukan semua komunikasi, yang melakukan semua diplomasinya. Kita ketika masuk pada tupoksinya atau bicara masalah etika advokat, ya jelas advokat itu kan tidak bisa memutuskan sendiri atau dia mengambil kesimpulan, ya tidak. Kita kan hanya menjembatani, ya seperti yang disampaikan Bang Ferdian, saya sepakat menjembatani, lalu mengkomunikasikan, lalu kita juga melakukan seperti yang disampaikan tadi, kompromi. Ini cara menyelesaikan masalah. Nah, hadirlah orang ketiga di sini, yaitu kompromi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jika salah mungkin mohon untuk dimaafkan. Ketika ada yang benar, marilah saling kita berbagi, sharing. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya Bang. Pertanyaannya sekarang itu kayak hakim itu siapa? Pihak keberapa itu? Saya mau tanya. Bentar lu, gue ini dulu. Ini terlalu jauh perasaan saya, seriusan ini terlalu jauh. Saya nanya, di dalam suatu organisasi bukan tentang profesi advokat. Kalau advokat itu sudah jelas itu secara disumpahkan dan diangkat itu, kode etik juga besar. Ini kan dalam konteksnya organisasi gitu loh. Apakah dalam sengketa gitu loh, maupun apa konflik dalam organisasi itu diperlukan orang ketiga dalam penyelesaian konflik itu? Itu pertanyaan saya itu. Kalau kalian mengembalikan kerana advokat itu beda gitu loh. Itu kan dia bersalah atau enggak itu entar pengadilan gitu yang memutuskan itu. Bukan tentang advokat atau pihak ketiganya. Dalam organisasi saya bahas itu. Jika suatu terjadi konflik dalam organisasi, apakah perlu pihak ketiga dalam penyelesaian itu? Apa tidak ada cara mediasinya gitu? Yang antara bersalah gitu. Kan ini bukan tentang advokat Pak. Ini kan dalam organisasi itu udah diatur juga dalam ADRT gitu loh. Dalam penyelesaian juga diatur mungkin di situ mungkin. Kan siapa situ salah kan dibenarkan situ gitu loh. Kalau advokat sudah jelas kode etiknya sudah ada, disumpahin kok secara legal gitu. Ya kalau salah ya silakan itu ada adu data aja gitu loh. Sampai benar sampai salah itu pengadilan kan itu sudah jelas itu. Ini terlalu jauh ini pembahasan advokat. Kalau bahas advokat ntar aja kapan kita bahas advokat. Saya tanya konflik dalam organisasi gitu loh. Penyelesaiannya apa diperlukan orang ketiga gitu loh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata gitu. Mantap, Pak Eko maju.
Bisa ini memberikan sedikit tanggapan ya, atau semacam pendapat saya. Izin, bisa berikan pendapat? Ya boleh, silakan kalau ingin berpendapat gitu. Izin, yang Bang. begitu saya suka nih. Pertama minta maaf ya, kalau memang agak mungkin banyak saya berbicara. Sangat luar biasa Pak Eko, Arimansyah Eko Putra. Sebenarnya sepakat yang dibilang, sebenarnya tadi memang pertanyaannya lebih mengarah ke organisasi sih, tidak langsung meloncat ke advokat atau apa. Kalau menurut saya Pak Arimansyah Eko Putra, sahabat saya seperjuangan, siap. Untuk menyelesaikan konflik di internal organisasi, sebenarnya kita harus melihat dulu pokok permasalahannya, ya kan, bergantung besar atau kecil. Kalau memang pun kecil masalahnya, ya kan, kalau memang kecil, lalu ya menurut saya kan bisa mereka selesaikan berdua atau entah gosip-gosip atau segala. Kalau memang pun tidak ini, kita harus melihat dulu seperti yang disampaikan tadi, kelompok atau individu. Ya, kalau memang mungkin individu dengan individu, ya kan, kalau memang mereka tidak perlu, ya, kalau memang tidak perlu, maksudnya bisa diselesaikan mereka berdua, ya oke. Kalau memang tidak perlu, ya kan, maka seorang pimpinan, ya mungkin seorang yang lebih tertua atau mungkin seorang yang dia lebih senior dari kita, yang ini menyelesaikan atau mungkin memanggil atau menghadirkan solusi, atau mungkin kita sebagai yang berkonflik menyampaikan, oh bagaimana ini Bang, bagaimana ini senior. Nah, atau dengan kelompok, artinya dengan kelompok, kalau memang tidak bisa diselesaikan secara ini, komunikasi dengan mereka dengan yang berlawanan, maka seperti yang di materi yang kita bahas tadi adalah ya bagaimana cara menghadirkan solusi dengan caranya kompromi. Nah, pertanyaan Saudara Eko, apakah dihadirkan orang ketiga dalam salah satu jika di internal organisasi? Pertanyaan saya juga, ya mungkin kepada kita semua. Nanti ada di pemateri di sini. Jika kelompok terjadi masalah dengan antara kelompok, apakah contohnya adalah pimpinan DPC atau contohnya senior memanggil kedua-keduanya ini adalah bukan orang pihak ketiga dalam permasalahan tersebut? Yang menurut saya orang ketiga. Karena kenapa? Mereka kan tidak terlibat dalam masalah tersebut. Maka menurut saya contohnya ada kelompok A, lalu ada kelompok B, mereka lah saling bermusuhan. Lalu contohnya senior memanggil mereka, udahlah ngapain kalian bermusuhan? Atau contohnya lah pengurus DPC, ini contohnya lah kami berantem, contohnya Eko Putra, ini kan contoh ya, jangan pula nanti Eko memusuhi saya kan. Nah, jadi kami lah contohnya berantem contohnya. Apakah ketum dalam hal ini adalah bukan orang ketiga memanggil kami dua-dua untuk menyelesaikan masalah tersebut? Artinya bahwa bagaimana cara kita memaknai ukuran orang ketiga ini? Kalau menurut saya, kalau memang kita mengambil skop internal, ya kan? Ya berarti mereka, menurut saya ya orang ketuanya lah orang yang ketiga. Tetapi lain, kalau memang juga kita berbicara masalah eksternal. Kalau internal, ya yang menyelesaikan kita itulah orang ketiga. Itu menurut saya. Yang memberikan solusi kepada kedua kelompok inilah yang orang ketiga. Yang menjembatani masalah ini atau dengan satu dengan yang lain. Seperti yang disampaikan saudara yang tadi adalah sebagai penjembatan. Advokat itu sebagai penjembatan. Nah, menurut saya itu yang orang ketiganya, yang menjembatani itu, yang mempertemukan itu. Maka kalau memang kami Eko dengan saya bermasalah di kemudian hari, lalu Abang Abdul Ardiansyah memanggil kami, udahlah nggak usah berantem, maka menurut saya dia adalah bagian orang ketiga. Nah itu jawaban singkat. Jika kurang berkenan dan kurang tepat, mohon dimaklumi, terutama kepada saudara saya Eko Putra. Terima kasih. Gimana nih para peserta nih? Ini waktu udah habis nih. Kayaknya nambah sedikit dong. Nah Bu moderator, katanya ada yang nambah sedikit nih. Kayaknya makin ramai siang nih. Gara-gara habis pada makan nih. Iya, jadi apa yang dibilang Bang Niatman itu ada benarnya. Nah, jadi orang ketiga itu terkhusus ya,
netral. Jadi jangan memihak ke yang pihak satu dan pihak kedua. Karena apa? Karena untuk bisa menjadi penengah. Kalau semisal memihak ke satu atau memihak ke yang kedua, nah itu nggak cocok dijadikan orang ketiga. Karena apa? Tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan mencarikan solusi. Jadi menurut saya pihak ketiga itu orang yang bisa mencari solusi dan netral terhadap dua-duanya, seperti itu. Ya, cukup. Izin menambahkan dikit, Bang. Isi. Bang, kedengeran nggak Bang suara saya, Bang? Kedengeran nggak Bang? Sorry Bang. Kedengeran. Oh ya. Kalau menurut saya untuk penyelesaian konflik organisasi itu nggak selalu memerlukan pihak ketiga lah Bang. Entah itu yang pihak netral ataupun senior ataupun siapapun itu Bang, karena kita sebagai anggota gitu kan memiliki di dalam satu wadah yang sama, seharusnya kita memiliki rasa tujuan yang sama gitu kan untuk teruslah mengembangkan, untuk membesarkan organisasi nafas perjuangan kita gitu kan. Seharusnya kita memiliki kesadaran akan itu Bang, sehingga kita tanpa adanya pihak ketiga kita akan dengan sendirinya untuk mendiskusikan hal itu untuk menjadikan konklusi baru demi organisasi juga kan ya, karena kita berada di dalam satu bendera gitu untuk perjuangan kedepannya Bang. Kira-kira begitu aja Bang. Menurut saya nggak terlalu dibutuhkan lah pihak ketiga itu Bang. Terima kasih. Terima kasih. Boleh izin menambahkan Bang? Oke, siap. Baik. Lewat nih ya. Ya, Bu moderator. Gimana nih Bu moderator nih? Ya, silakan Bang Ramdan. Satu nih baru nanti kita pause. Oh, baik, terima kasih moderator, terima kasih Bang Abdul selaku pemateri. Pada akhirnya saya di sini berusaha untuk menjadi seorang pragmatis yang mengambil segala sudut pandang untuk jadi satu kesimpulan. Dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman, saya pikir pada akhirnya semuanya punya sisi benarnya masing-masing. Yang perlu kita lakukan hari ini justru adalah menyepakati kebenaran-kebenaran mana saja yang akan kita ambil atau kita adopsi. Pada akhirnya kan itu yang jadi tujuan dari manajemen konflik. Kalau bicara manajemen konflik, hari ini kita belajar bahwa tadi perbedaan pendapat dapat menjadi konflik dan mudah-mudahan nanti dapat ditutup juga dengan kesimpulan yang dapat menjadi closing statement untuk mempersatukan kita semua. Terkait dengan pertanyaan Mas Eko, apakah konflik internal perlu untuk kita perlu melihat sejauh konflik itu terjadi. Dari yang telah dijelaskan, kita telah mendengar ada cara-cara menyelesaikan konflik, ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrasi. Tapi ada juga satu upaya penyelesaian konflik yang seringkali tidak disebutkan. Padahal ini seringkali kita lakukan. Menurut Profesor Dr. Alfitra S.H.M. Hum, itu merupakan dosen saya di UIN, bahwa salah satu jalur yang perlu kita tempuh untuk menyelesaikan konflik adalah litigasi. Berarti melalui pengadilan. Artinya kita perlu pihak ketiga. Maka dilihat di sini sejauh mana konflik itu terjadi. Ketika konflik ini masih dapat dipadamkan, masih dapat diselesaikan secara internal, maka tadi betul kata Sadam, betul kata teman-teman yang lain, bahwa ini tidak perlu kita masukkan keluar karena kita sama pada akhirnya punya tujuan yang sama. Tapi ada saatnya konflik ini merupakan pertarungan antara dua pilihan atau dua opsi yang saling bertentangan, di mana ketika disetujui satu maka yang satu tidak disetujui. Maka penting untuk memasukkan pihak ketiga di sini melalui proses litigasi, mediasi, arbitrasi ataupun konsiliasi. Sebagai contoh, PDIP pernah terjadi dua kepengurusan, yaitu ada pengurusannya Megawati, kemudian pengurusannya Trisno kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi. Akhirnya PDIP mengambil jalan tengah untuk mengadukan ini kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, saya lupa. Yang akhirnya membuat keputusan mana PDIP yang benar-benar diakui atau yang akhirnya disahkan. Akhirnya terbentuklah PDIP Perjuangan. Artinya dari situ kita melihat bahwa penting sekali peran pihak ketiga ketika kita melihat konflik ini sudah mencapai titik didih atau titik tinggi tertentu. Sehingga penting untuk kita tidak melihat bahwa apakah perlu atau tidak. Bukan pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Tapi pertanyaan yang perlu diajukan terlebih dahulu adalah sejauh mana konflik ini terjadi
bagaimana proses penyelesaian konflik ini, apakah lancar, apakah tidak, apakah masih sejalan, apakah tidak, baru kemudian bisa kita putuskan perlu mengundang pihak ketiga atau tidak. Demikian menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Ramdan, Sadam, Eko, Ferdiansyah, dan Niatman yang sudah memberikan statementnya yang luar biasa gitu. Apalagi di sini berbicara tentang konflik gitu ya kan. Yang orang-orang yang seperti ini yang saya suka gitu kan. Apalagi kita ini kan sebagai orang hukum itu harus aktif gitu. Ini cukup sangat disayangkan gitu. Pada para peserta lainnya itu tidak aktif gitu berbicara gitu kan. Apalagi di sini kita itu ada kurang lebih ada sekitar 14 orang, tapi yang aktif cuma 4 orang. Aduh gimana ini ya? Layak nggak ini ya jadi orang hukum ini ya? Jadi ini nih apa? Calon peserta anggota Permahi ini. Jadi gimana Bu moderator nih? Apa ditutup atau gimana nih? Soalnya udah jam setengah tiga ini. Iya, Bang. Ditutup. Abang langsung closing statement aja. Ini udah nggak ada lagi kan yang mau ini statement ini, yang mau ngomong ini? Apa masih ada lagi nih? Bagi para peserta masih ada yang mau berbicara nggak ini? Pak, gimana? Cukup Bang, kali, Pak. Iya, cukup. Cukup. Bang Ramdan, cukup. Cukup Bang, terima kasih atas kesempatannya. Bang Eko gimana? Cukup, apa Ya, ada lagi? Bang Sadam gimana nih? Cukup Bang, cukup. Bang Yatman, masih ada lagi nggak? Cukup Bang, siap. Terima kasih banyak. Bang Ferdi gimana nih? Jika itu adalah kesimpulannya, cukup Bang. Terima kasih sumbangsi pemikirannya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau konsultasi atau mau sambil ngopi-ngopi boleh lah. Nanti tinggal ditentuin aja gitu tempatnya gitu kan. Biar semakin hangat gitu kan di antara kita gitu. Siap Bang. Menurut saya konflik itu sangat bagus ya, apalagi di dalam organisasi. Semakin banyak kita berkonflik, semakin pintar kita itu untuk mengatasi setiap konflik yang ada gitu. Apalagi kita ini kan orang hukum gitu. Orang hukum itu seharusnya bisa menjadi pihak ketiga atau pihak penenang gitu. Bukan pihak yang dimana membuat semakin gaduh gitu. Sudah berkonflik malah bikin gaduh gitu. Nah, itu kan yang lebih bahaya gitu kan. Statement saya itu, apabila kalian menghadapi konflik, jangan pernah menghindar dari konflik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Abdul Adesa Sitepu atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk materi keempat. Ini tadi kan udah semangat banget nih pesertanya. Diharapkan di materi keempat nanti semakin semangat, aktif juga. Nah, yang materi keempat ini ada diplomasi organisasi. Ini akan dibawakan oleh Abangda Abdurrahman SH. Kepada Abangda kami persilakan. Baik. Tes.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya mungkin di sesi terakhir ya, di terakhir ini ada materi diplomasi organisasi ya. Kita sembari diskusi biasa ya. Karena ya diskusi ini sebenarnya diskusi yang santai ya, yang tidak perlu banyak perdebatan, tapi tidak apa-apa gitu. Misalnya kawan-kawan di sini ada perbedaan pandangan dan itu yang sangat dibutuhkan gitu. Ya, saya kira di sini masih fresh-freshnya nih, lagi panas-panasnya nih setelah materi manajemen konflik yang disampaikan oleh Habib Sitepu. Ya kalau kalian nggak usah kaget lah, nggak usah merasa surprise gitu dengan ekspresi Bang Abdul. Janganlah kalian, saya aja terkejut gitu. Saya sih udah sering gitu untuk interaksi sama dia. Tapi itulah sebenarnya dinamika kehidupan itu tidak harus sama gitu kan. Dan perbedaan pandangan itu tidak harus menimbulkan konflik. Ya, saya kira seperti itu. Tapi ya itu sudah berlalu gitu kan. Ini bahkan diskusi ini sampai 1,5 jam ini ya, luar biasa sekali gitu. Nah, mungkin untuk diplomasi organisasi saya juga nggak begitu menampilkan banyak materi ya, tapi mungkin poin-poin apa aja sih yang perlu kita diskusikan dan ini sebagai bahan wawasan buat kita semua ya. Karena sejauh ini yang sedikit saya tahu, kawan-kawan di Permahi DPC Tangerang ya, dari angkatan-angkatan sebelumnya itu nggak begitu mengetahui gitu. Urusan kita dengan internal ya, organisasi dengan eksternal. Ya, atau misalnya pihak instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi yang lain, organisasi kepemudaan, hubungan kita dengan cabang yang lainnya, hubungan cabang dengan pusat, itu nggak begitu mengetahui secara rinci. Nah, saya mungkin sedikit sharing ya, apa sih yang sudah yang sedikit saya pernah alamin gitu. Nah, mungkin boleh dari kawan-kawan panitia untuk sedikit men-share ini ya, materi saya. Sebenarnya dari bentuk word aja sih. Oke, sembari menunggu ditampilkan, saya mau tahu nih ya, sebenarnya yang kalian tahu tentang diplomasi organisasi apa nih? Kira-kira yang kawan-kawan pahami dari kata-kata ini apa? Diplomasi organisasi, ada yang ingin mencoba menjawab? Kata diplomasi. Ya, karena nih kita semua bakal menjadi pemimpin ya. Apapun posisinya, apapun kronologinya, apapun keadaannya, pasti kita itu pemimpin. Coba, siapa ada yang bisa menjawab? Diplomasi. Saya izin menjawab ya Bang ya. Ya, siap. Kalau menurut saya diplomasi organisasi itu supaya menjalin erat antara